Kalau misalnya dilihat dari semua kompetensi, sebenarnya kan kalau kita bermimpi bisa segede-gedenya, pastinya kita pengen tujuannya ke internasional kan. Kenapa kita pengen ke internasional? Karena supaya suatu hari nanti kita bisa menginspirasi banyak orang, bisa juga menggunakan profesi kita untuk sesuatu yang lebih baik juga gitu kan. Oke Kak Flo, sekarang kan menjabat sebagai chairperson dari EPRO nih. Boleh cerita nggak sih job desk-nya itu ngapain aja di EPRO, ruang lingkup kerjanya itu? Gimana aja? Bener. Terus lama jabatan gitu tuh cerita. Semuanya aja ya. Sampai anggotanya berapa? Wah gila sih. Jadi kalau misalnya sekarang job desk-nya aku itu Oke, aku mulai dari awal aja ya. Pertanyaan pertama kan dari kapan sampai kapan. Jadi aku menjabat dari 1 Oktober dan aku berakhir di tanggal 30 September 2020 sampai ke tanggal 30 September 2021. Jabatannya adalah 1 tahun. Terus ada berapa banyak orang yang diurusin gitu kan. Jadi sekarang membersnya totalnya lebih dari 70.000 untuk Asia Pasifik. Jadi ada lebih dari 70.000 student. Terus ada berapa tim? Aku punya 68 subcommittee. Subcommittee itu kayak bagian dari tim-tim kecil dan ada sekitar 7 orang termasuk aku yang involved sebagai kayak ketua-ketuanya. Jadi kayak walaupun aku chairpersonnya, aku punya beberapa tangan-tangan yang jadi koordinatornya di masing-masing bidang gitu Kak. Terus pertanyaan tadi apa ya? Yang ketiga ya? Oh, ruang lingkup kerjanya. Betul ya. Udah ya. Ruang lingkupnya belum sih. Nah, ruang lingkupnya itu ada apa aja? Jadi yang pertama kan advokasi kita tuh lebih ke public health, professional development, sama pharmacy education. Bedanya nih apa kan? Kalau misalnya di international organisasi, biasa sih mereka lebih concernnya ke public health ya. Jadi yang kita advokasi itu adalah kita gimana caranya nih, kita ngebikin satu grand plan namanya sebagai sebanyak 1 tahun ini, kita mau ngapain aja supaya semua mahasiswa farmasi di seluruh Asia Pasifik ini bisa terwadahi untuk misalnya career development. Jadi waktu itu aku ngeinisiasiin, karena kita belum punya nih career development gitu kan. Jadi aku pengen ada suatu career development webinar dengan networking yang berbeda supaya nanti mereka tuh kebuka nih kalau misalnya habis COVID kira-kira gue kerja di mana ya gitu. Itu udah ada prokernya. Itu ada prokernya di tahun aku. Terus yang kedua pastinya kita kayak kerjasama sama misalnya WHO atau UNAID atau yang lain-lain gitu. Kita mau kerjasama di bidang-bidang kompetisi-kompetisi kayak kemarin waktu itu sempat kerjasama sama Planetary Health Webinar. Jadi namanya Planetary Health Alliance. Itu tuh khusus untuk nge-advokasi tentang planetary health. Karena ternyata apoteker itu tuh punya satu role di bidang planetary health. Atau misalnya aku mau kerjasama sama dari medical student atau veterinary student gitu kan, untuk bidang-bidang yang misalnya tentang farmasis yang kerjanya di obat-obat mungkin di hewan gitu kan. Itu kan juga unik gitu. Terus aku juga ngebantuin di kompetisi-kompetisi lain, misalnya kayak soft skill yang dibutuhin kan patient counseling ya kan, terus clinical skills. Terus kita juga butuh yang namanya industrial skills yang mencakupi marketing dan regulasi farmasi di suatu perusahaan tuh seperti apa gitu. Nah itu juga masuk di bidangku. Dan kita juga ngerjain public health campaign. Jadi kita ngadain banyak banget advokasi di sana, entah itu kerja sama WHO atau sama siapapun juga, supaya nanti farmasi itu terupdate gitu dengan apa-apa aja yang terjadi di dunia ini gitu. Nah terakhir juga nih, karena aku chairperson, otomatis aku harus datang ke beberapa external meeting. Misalnya dari WHO itu kan kalau untuk Asia ada 2, yaitu Western Pacific sama Southeast. Kalau Indonesia kan masuk Southeast. Jadi aku harus represent ke sana, dan di sana juga aku nanti milih delegasi-delegasi mana aja yang proper untuk dikirim ke sana. Nanti di sana itu biasanya kita networking sama mereka, dan juga kita dapat update informasi dari member states atau negara-negara tuh ngerjain apa, laporannya sejauh apa, dan dari WHO tuh udah ngerjain apa aja. Nah itu tuh penting, dan pastinya deliver statement tuh misalnya kita kesusahan di bidang tuberkulosis, campaign-nya tuh susah gitu, atau misalnya yang lagi concern COVID-19 ya. Nah jadi nanti kita mengadvokasi atas nama farmasi Asia Pasifik atau International Federation, kita tuh harus apa sih untuk COVID-19 supaya bisa ditangani dengan baik, dan juga ngepromosiin apoteker tuh kerjanya apa di COVID-19. Itu sih.
Kak Flo, dari program yang udah dijalankan itu yang paling challenging tuh yang mana sih? Iya, jadi dari program yang aku jalanin, salah satunya adalah career developmental. Karena pertama susah banget untuk nyari pharmacist profession yang unik gitu. Yang aku tahu tuh cuma 4 bidang gitu kan, Kak. Ternyata tuh bidang-bidang di luar sana tuh banyak. Nah, cara aku mengatasinya ya dengan aku partneran, salah satunya sama MIMS. Terus aku juga partneran sama beberapa organisasi lain gitu. Supaya nanti kita tuh bisa lebih banyak lagi speakersnya dan lebih banyak lagi yang bisa dipelajarin sama healthcare student. Aku itu sih yang menurutku challenging, dan juga itu yang pertama kali. Jadi untuk bisa nge-highlight program itu supaya banyak partisipan yang constantly datang tuh susah banget. Dan karena ini COVID ya Kak, kita kan nggak ada jadwal temu udah selama setahun tuh, biasanya kita ketemu di satu negara yang sama. Tapi karena udah setahunan lebih ini COVID, susah banget untuk bikin orang tuh lebih aware datang ke webinar-webinar. Karena orang kan udah capek kelas udah online, ini itu udah online gitu. Belum gitu, tugas online tuh banyak banget ya. Bener banget. Kak Flo ya. Kak Flo sekarang kan jabat sebagai chairperson di EPRO. Kan sebagai chairperson itu nggak ujug-ujug datang jadi aku mau Flo jadi chairperson gitu kan, nggak Iya, gitu kan. Itu ada step-stepnya pasti. Kalau dari Kak Flo, dari mulai itu dari mana sih bisa sampai jadi chairpersonnya di Asia Pasifik gitu? Iya, sebenarnya kayak tadi aku bilang sih Kak. Jadi yang pertama kan aku dari himpunan dulu ya, Hima Pharma, karena ngebuka banget untuk kayak aku tuh dapat insight jalannya tuh kemana sih gitu. Yang kedua dari Hima Pharma tadi kan aku tuh jadi bisa dikirimin ke nasional-nasional gitu. Dari situlah aku jadi ngerti nih ada internasional kayak tadi aku bilang. Involve lah aku di sana, kayak semakin lebih aktif, ikut kompetisinya, terus juga aku ikut juga event-eventnya gitu. Dan mencoba untuk ngerepresentasiin misalnya di WHO atau apa dari situ kan. Nah dari situlah kayaknya aku jadinya waktu itu ngambil subcommittee gitu Kak. Jadi dari subcommittee itu aku naik lagi ke regional relationsnya. Regional relations baru aku naik ke chairperson. Jadi aku lumayan dari nol juga sih, dari nggak tahu apa-apa sampai akhirnya jadi tahu apa-apa gitu kan. Itu pemilihannya di voting? Di voting. Jadi pemilihannya tuh jadi setiap region itu punya berapa negara. Kalau aku kan sekarang udah punya 21 negara. Pada saat aku menjabat aku punya 18 negara kan. Nah dari 18 negara itu ada yang namanya full member. Full member itu yang bisa voting. Kalau pada saat aku pemilihan itu sekitar 9 atau 10 Indonesia negara. Indonesia bisa lewat Isma Farsi. Nah pada saat itu ternyata aku menang nih. Dan waktu itu aku berkompetisi sama anak dari NUS Singapura. Jadi kita berdua yang mau menjadi chairperson. Oh itu mengajukan diri apa jadi diajukan kita oleh apply sih. Kalau aku kan karena aku regional Sebelumnya working gitu. group sebelumnya kan, jadi aku nge-apply gitu. Dan memang tujuannya emang udah ke sana gitu kan. Setelah itu baru nanti kita harus apply dulu, kita harus ngisiin semuanya. Jadi kita harus tahu kita mau ngapain aja jadi chairperson. Dilihat sama negara-negara itu, di voting di sebuah regional assembly namanya. Setelah di voting, yang voting terbanyak dia pemenangnya. Jadi dalam voting itu mereka juga ada sesi diskusi, close discussion. Nah nanti di close discussion tuh mereka ngomongin kompetensi anak A sama anak B bedanya apa. Kita juga ditanya ini pertanyaan-pertanyaan untuk kayak debat gitu nggak sih? Kayak debat kayak presiden election ya. Bener. Jadi kita dikasih pertanyaan untuk kedua belah pihak dan gimana caranya nih orang bisa menjawab pertanyaan itu gitu. And you win. And I won. Yeah. Here I am. Yay. Yay Indonesia. Indonesia, so we did it. Iya. Sebenarnya itu juga karena itu sih Kak. Karena aku tuh nggak pernah ngelihat. Jadi Indonesia tuh belum pernah jadi chairperson di Asia Pasifik. Kita pernah jadi presiden untuk seluruh dunianya. Dan Kak Flo pertama di Asia Pasifik. Iya, Tapi kalau Kak. untuk tapi kalau untuk yang seluruh dunia kita pernah. Tapi anak ITB waktu itu dia di tahun 2004. Udah lama banget. Ya, keren banget loh Udayana. Amin. Yeay. Kak Flo boleh tahu nggak sih siapa role modelnya di farmasi? Di farmasi lah. Susah banget. Kok jadi susah? Jangan di farmasi deh. Di mana? Secara general aja. Secara general, role model Bill Gates. Kaya, enggak bercanda. Enggak, karena selain dia membuat cuan, dia juga pintar untuk memanage orang. Dan dia juga pintar untuk bukan menghipnotis ya, maksudnya menginspire orang dengan kata-katanya. Jadi
ada satu hal pada saat dia menurut aku ngomongin masalah intuisi gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya setiap orang itu punya intuisi, kayak kamu tuh udah tahu kamu tuh mau apa, sometimes kamu tuh cuma bingung aja mau ngapain. Nah menurut aku itu juga salah satu hal yang kayak menurutku inspiratif, karena menurutku dia meng-highlight produk dia dengan cara dia juga membuat storytelling dan public speaking dia tuh bagus untuk bikin orang tuh merasa oh iya ya gitu. Nah selain itu aku juga suka Barack Obama sih, ya kan, pasti kayak suka ya. Kenapa? Karena leadershipnya dia bagus banget Kak. Leadershipnya dia bagus, dia bisa nge-manage orang, dia juga bisa bijaksana mengambil keputusan. Dan sosok yang menurut aku leader yang baik itu adalah leader yang nggak cuma punya value, tapi dia juga harus bisa ngebuat orang lain tuh merasa dia ini adalah orang yang tepat untuk menjadi leader. Dan menurut aku di saat dia bekerja dengan genuine, dan itu adalah orang yang aku respect sekali ya. Tapi kalau di farmasi aku juga punya. Siapa itu? Susah sih, tapi aku nggak tahu namanya. Di Indonesia deh. Jangan di farmasi deh. Indonesia. Oke, ada sih satu. Jadi dia namanya Kak Audrey Akarisa, yang tadi aku bilang dia kan dulu presiden di 2004 atau 2006 gitu ya, untuk IPSF juga ya. Dia inspiratif karena menurut aku bahkan di usianya yang sekarang udah punya anak, harusnya dia udah capek nih sama organisasi, tapi dia punya kemauan untuk kayak organisasi itu bukan sesuatu yang bikin capek, tapi organisasi itu justru sesuatu yang bikin kamu tuh bisa ngebuat orang-orang lain tuh punya wadah untuk beropini atau punya wadah untuk melakukan sesuatu yang positif. Karena banyak kok anak-anak yang sebenarnya passionate-nya ke sana cuma nggak terwadahi, dan dia akhirnya sama teman-temannya tuh membuat namanya Asian Young Pharmacist Group. Salah satunya kan dia juga involve untuk mengajak Indonesian Young Pharmacist Group itu. Nah, dengan platform-platform yang dia juga buat dan dia ketuai, banyak banget orang-orang yang akhirnya bisa kenal sama farmasis-farmasis lain dari kota-kota atau negara-negara lain. Ya. Apa cita-citanya mau jadi apa sih? Cita-cita aku untuk menjadi orang yang berguna. Random sekali. Tidak bercanda teman-teman. Pertama kan udah jadi apoteker, amin, lulus UKAI dulu ya saya. Cita-citanya lulus UKAI dulu deh. Cita pertama lulus UKAI, cita yang kedua udah jadi apoteker, sumpah pemuda, sumpah apoteker. Habis itu cita-citanya yang ketiga pengen kerja di bidang marketing. Nggak tahu kenapa, karena menurut aku ya kayak tadi kan Kak, apoteker kan nggak mesti harus suka promosi ya. Suka banget promosi, suka banget promosiin, kamu boleh juga sih promosiin uang apoteker sih. Amin, ayo semuanya ke ruang apoteker, di follow ya guys. Nih coba tuh kita kasih testimoni dulu. Coba deskripsikan apa yang harus dikasih tahu. Kan pengen jadi marketing. Oh ya, pengen jadi marketing ya guys. Suka promosi. Suka. Boleh nggak kalau ruang apoteker minta tolong dipromosiin? Boleh sekarang? banget. Contohnya kasih deskripsi dulu. Coba biar jadi bahan. Jadi ruang apoteker mau launching merchandise. Merchandise apa aja? Ada baju. Ini baju ini salah satunya mungkin. Oke. Terus ada apa lagi? Udah. Itu tuh. Ada baju enggak juga. Pokoknya lihat di RA katalog. Oh ya. Oke guys. Coba produk, lempar produk sering gitu. Wow, itu produknya. Ini silahkan. Jangan gitu. Gini. Oke, kita promosi ini ya. Kita coba promosiin topi ya guys. Oke, kita mulai. Marketingnya Kak Flo ini. Iya, kita coba. Pertama disclaimer dulu karena saya masih belajar. Jangan diharapkan. Tapi kalau misalnya endorse boleh lah ya. Nggak bercanda. Followersnya berapa Mbak? Aduh lupa. Followersnya nanti bisa beli. 20.000. Wah, nggak bercanda. Bercanda sayang. Beli Syai. Bercanda sayang. Ayo silakan. Kita mau promosi. Oke guys, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Flo dan sekarang aku mau promosiin ruang apoteker. Nah kebetulan nih teman-teman, mereka lagi mau launching merchandise yang pastinya kece banget buat kalian semua para apoteker muda atau calon apoteker muda. Kenapa? Contohnya kan bisa lihat dong, ini adalah topi yang lagi aku pegang. Di sini ada tulisannya licensed drug dealer. Jadi bukan ini ya, bukan mau apa ya namanya, bukan mau jualan obat yang cuma-cuma pengedar narkoba, cong. Ini tuh lebih ke kalian tuh bisa nunjukin ini adalah status kalian sebagai apoteker dan tetap mau gaul, bisa banget langsung ke ruang apoteker. Jangan lupa juga kalian bisa lihat ini t-shirt aku, ini juga dari ruang apoteker dan pastinya bahannya tuh enak banget ya Kak, dingin, lembut, gak bikin panas, menyerap keringat banget. Harganya juga murah meriah, tinggal follow aja @ruangapoteker
Akatalog. Oh ya, @akatalog. @akatalog. RA Katalog guys. Jadi Ada di bio-nya Ruang ada di bio-nya Ruang Apoteker. Dan jangan lupa follow kita juga guys. Sekalian promosi ya kan? Iya. Apa nama Instagramnya Kak Flo? Intan Partayanti. Itu Oh, salah. Ya saya. Florencia RP ya kan. Tapi sebelum follow kita, follow Ruang Apoteker dulu. Dan see you in the next video. Bye bye. Ya kan. Oke lah ya. Kayak nggak direkrut Ruang Apoteker lagi, tapi direkrut sama pihak kelar. Ya amin, amin langsung lah ya. Nanti masuk infotit. Ya. Info deh. Infotit. Oke. Info Ruang Apoteker. Amin. Jadi gimana nih Kak? Udah puas Kak? Kalau Kak Intan cita-citanya jadi apa? Aku cita-citanya jadi anak yang berbakti untuk orang tua. Amin. Belum ya berbakti. Nah, itu ya? di-cut Oh, aja. udah di-cut aja. Random banget sih. Kak Flo, aku mau tanya, kan Kak Flo ini belum kerja. Ekspektasinya Kak Flo di dunia kerja itu apoteker tuh kayak gimana sih? Iya, nah ekspektasi aku buat apoteker ke depannya yang pertama pastinya semoga kita semakin dikenal. Karena gini guys, kalau misalnya kalian mau beli obat atau apapun, sebenarnya kalian tuh juga harus ke apoteker. Kalian nggak bisa nih mau beli obat, mau konseling obat itu langsung cuma ngandalin dokter. Karena sebenarnya profesi apoteker itu tujuannya itu supaya kalian itu nggak cuma compliance ke obat, tapi juga supaya kalian itu mendapatkan yang tepat untuk penanganan obatnya itu. Walaupun kalian udah nanti dapat informasi dari dokter, itu yang pertama. Kalian harus kenal dulu sama apoteker. Karena Dan apoteker pun nanti ngasihnya PIO kan? betul pelayanan banget, informasi obat betul sama banget, KIE kan? betul. Ih kakak pasti udah suka ya. Iya dong, nilaiku lah nggak ada bahas sama tulus. Oke, itu yang pertama ya. Nah yang kedua, aku berharap semoga kedepannya banyak apoteker-apoteker yang semakin kreatif, yang menggunakan passionnya, yang menggunakan informasi dan apapun yang mereka punya, networking yang mereka punya, untuk bisa menginspirasi lebih banyak orang Benar, lagi. salah satunya Ruang Apoteker Teman-teman. Bukan. Promosi lagi. Promosi. Lanjut. Yang ketiga, semoga makin banyak juga apoteker Indonesia yang bisa terkenal di luar negeri, yang bisa juga kerja di banyak bidang. Amin. Dan bisa ngepromot bidang-bidang apoteker tuh apa, supaya lebih banyak yang pengen jadi apoteker, dan kita lebih punya banyak apoteker dan lebih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk positif ke banyak orang juga. Itu sih. Banget sumpah. Demi apa negara jawab. Baik atau pintar, kualitas yang harus dimiliki seorang. Baik atau pintar. Ya. Oke, menurut aku kualitas yang harus dimiliki seorang adalah baik. Kenapa harus baik? Karena yang pertama, aduh susah ya. Yang